Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati, NIM 11940300105. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Jadi, ada fenomena menarik yang kita jumpai di pasar modal dunia saat ini dengan tingkat pertumbuhan yang begitu pesat, yakni munculnya efek keuangan berbasis syariah. Kemunculannya seolah menjadi jawaban atas kekhawatiran umat Islam, khususnya di tengah maraknya efek keuangan berbasis konvensional. Salah satunya adalah sukuk, yang dijadikan sebagai pilihan investasi yang sesuai dengan kaidah syariah kontemporer. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep sukuk. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Apa itu sukuk? Secara umum, sukuk diartikan sebagai bukti kepemilikan terhadap aset yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sel sukuk. Sementara secara etimologi, sukuk adalah jamak dari kata syak yang berarti instrumen legal, cek, dokumen yang digunakan sebagai salah satu instrumen keuangan. Sementara menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 garing DSN MUI garing 9 garing 2002 menyatakan bahwa sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang berbasis syariah dan diterbitkan oleh emiten pada pemilik obligasi syariah, yang mana emiten harus membayar pendapatan dengan sistem bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syariah saat jatuh tempo. Kita ketahui bahwa sukuk pertama kali diterbitkan oleh PT Indosat Tbk, yang mana sejak tahun 2006 setelah dikeluarkannya peraturan terkait dengan surat berharga syariah, kemudian ditambah dengan keterlibatan pemerintah dalam penerbitan sukuk, yakni SBSN, maka sukuk terus mengalami peningkatan. Namun yang menjadi pertanyaan, jika sukuk merupakan pernyataan terhadap aset dan bukan surat utang sebagaimana halnya obligasi, maka apa yang membedakan antara keduanya dan mana yang terbaik untuk investasi, sukuk, atau obligasi yang akan disajikan dalam bentuk tabel berikut. Baik, dari tabel tersebut dapat kita lihat perbedaan antara keduanya, yang mana layaknya obligasi konvensional, maka sukuk juga diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi atau perusahaan. Kemudian jika obligasi adalah surat utang, maka sukuk adalah sertifikat kepemilikan terhadap aset melalui transaksi jual beli. Contohnya, penyertaan terhadap barang milik negara seperti infrastruktur jalan. Kemudian sukuk tidak mengenal bunga sebagaimana halnya obligasi, namun mengenal imbalan, fee bagi hasil, margin. Kemudian juga dari segi underlying asset, sukuk sangat membutuhkan underlying asset sebagai jaminan penerbitan sukuk. Berbeda halnya dengan obligasi yang tidak memerlukannya. Kemudian dari segi cakupan investor, maka sukuk lebih banyak yang mencakup investor konvensional maupun syariah, sementara obligasi hanya yang konvensional saja. Kemudian dari segi dana yang digunakan atau penggunaan dana, sukuk berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari gharar, maisir, riba, berbeda dengan obligasi konvensional. Dari hal tersebut, setidaknya ada 3 hal yang mendasar yang menyebabkan sukuk lebih baik dibandingkan dengan obligasi. Yang pertama, risiko gagal bayar yang sangat kecil, sehingga investasinya lebih menguntungkan. Yang kedua, dari segi keuntungan yang lebih tinggi, karena bunga deposito bisa saja fluktuatif. Dan yang ketiga, pajak yang diberikan oleh sukuk lebih rendah dibandingkan dengan obligasi konvensional. Adapun syarat sukuk, yang pertama, penerbitannya berdasarkan prinsip syariah, sifat likuiditas dapat dipindah tangankan dan diperjualbelikan, kemudian tingkat imbalan lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen lain dan didukung oleh infrastruktur legal. Sementara karakteristiknya, yang pertama, penerbitannya memerlukan underlying asset. Underlying asset adalah bukti kepemilikan. Kemudian jenis akadnya yang digunakan dalam penerbitan aset mempengaruhi fee, margin bagi hasil imbalan, kemudian tidak ada unsur gharar, maisir, dan riba, dan dilakukan penggunaan dananya berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum sukuk bisa kita lihat ada dari Al-Quran, hadis, dan juga jumhur ulama. Dari Al-Quran sendiri ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan mengenai konsep sukuk. Kemudian juga ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Tirmizi dari Amru bin Auf Al-Muzani yang artinya perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian, menurut jumhur ulama, berdasarkan kaidah fikih bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Kemudian, ada berbagai jenis dari sukuk, baik itu dari segi akad, penerbit, pendapatan, maupun aset. Namun, ada dua jenis sukuk yang bisa dimiliki, khususnya bagi warga negara Indonesia, yakni sukuk retail dan sukuk tabungan. Walaupun keduanya sama-sama merupakan SBSN, namun ada perbedaan antara keduanya, sebagaimana dalam tabel. Yang pertama, dari segi tenor atau jatuh tempo, sukuk retail 3 tahun, sementara sukuk tabungan 2 tahun. Kemudian dari segi kupon atau imbalan, maka sukuk retail sifatnya tetap dan dibayar tiap tahun, sementara sukuk tabungan floating with floor, artinya mengambang dalam batas minimal. Kadang-kadang bisa naik kalau suku acuannya naik, dan kadang-kadang juga bisa turun. Kemudian yang ketiga, perdagangan di pasar seluler, di mana sukuk retail dapat diperdagangkan setelah 3 kali kupon, sementara untuk sukuk tabungan tidak bisa, kecuali ada opsi early redemption setelah setahun. Kemudian dari segi capital gain atau keuntungan, sukuk retail ada, sementara sukuk tabungan tidak ada. Selanjutnya, penerbitan sukuk negara. Jadi, tujuan pemerintah menerbitkan sukuk ini guna membiayai anggaran negara. Setidaknya dalam proses penerbitannya dilakukan dengan suatu underlying aset yang sesuai dengan prinsip syariah, yang mana sebelumnya harus mampu mengantongi fatwa kesesuaiannya dengan syariah. Ada 3 pihak yang ikut terlibat dalam penerbitan sukuk. Yang pertama obligor, yang kedua SPF atau badan hukum yang tugasnya sebagai penerbit sukuk dan trustee, dan yang ketiga ada investor atau sukuk holders. Yang kemudian untuk penerbitan sukuk dari tahun ke tahun di Indonesia dapat kita lihat melalui grafik berikut. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa perkembangan sukuk retail sepanjang 13 tahun perkembangannya sejak 2008 sampai saat ini, dengan total akumulasi penerbitannya telah mencapai 1.633,25 triliun. Angka yang luar biasa sekali, di mana sukuk retail yang ditawarkan telah meraup 204,61 triliun dari 13 sukuk retail yang dikeluarkan, dengan jumlah investornya mencapai 347.145 orang dari 34 provinsi yang tersebar di Indonesia. Dan bahkan di masa pandemi saat ini, terlihat dari hasil penjualan sukuk retail yang mengalami peningkatan yang mencapai 76,8 triliun pada 2020, naik dibandingkan dengan 49 triliun pada tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke simulasi perhitungan sukuk retail seri 13. Misalnya, dalam pasar modal diketahui bahwa investor B membeli sukuk retail seri 13 di pasar perdana sebesar 80 juta dengan tingkat 6,05% per tahun. Jika sukuk retail tersebut dijual di pasar sekunder dengan harga 102%, maka hasil yang diperoleh adalah penyelesaian yang harus kita lakukan. Pertama, hitung imbalan per unit dengan 1 juta dikalikan dengan 6,05% dibagi 12, karena 1 tahun didapat hasil 5.042. Kemudian kita hitung imbalan si B, 80 unit, dikalikan dengan 5.042, maka didapat hasilnya 403.360. Kemudian menjual sukuk retail di pasar sekunder, capital gain yang didapat adalah 80 juta dikalikan dengan 102 dikurang 100%, maka didapat hasilnya 1.600.000 capital gainnya. Maka total hasil yang diterima adalah nilai nominal sukuk retailnya ditambah dengan keuntungan. Jadi 80 juta ditambah dengan 1.600.000 didapat hasilnya 81.600.000 rupiah. Lalu bagaimana dengan simulasi sukuk tabungan? Nah, dalam soal, misal investor C membeli sukuk tabungan seri 6 pada 28 November 2009 dengan harga 1 juta. Kemudian imbal hasil mengambang 6,75% per tahun. Maka keuntungan pada 28 Desember 2019 atau pada tanggal setelahnya 30 hari adalah caranya. Kita hitung dulu imbalan per unit, 1 juta dikalikan 6,75% dibagi 12, 1 tahun, didapat hasilnya 5.625. Kemudian dipotong pajak 15%, maka 15% dikalikan dengan 5.625, maka didapat hasil 843. Maka keuntungan bersih yang didapatkan adalah 5.625 dikurangkan dengan 843, maka didapat hasilnya 4.782.
Antara lain resiko gagal bayar ketika penerbit tidak mampu untuk melunasi sukuk atau membayar imbal hasil saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada resiko suku bunga karena terkait dengan suku bunga acuan dengan hubungan berbanding terbalik. Kemudian ada resiko pasar yang terjadi ketika harga sukuk di pasar sekunder turun akibat perubahan suku bunga, perubahan ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada resiko likuiditas saat sukuk tidak dapat dijual kembali di pasar sekunder. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.